5 meter pun dikorek di Arab sana, belum tentu ada tanah liat. Tanah liat itu cuma ada tanah yang ada airnya. Tapi kenapa dia membuat tamsilan begitu? Nah, itulah perlunya dikembangkan hukum itu tadi, tinggal jadi pengobatan yang baik. Islam punya itu tadi yang dikembangkan oleh bangsa Eropa. Maka sumber-sumber obat itu selalu dari Eropa, karena Jerman, Bayer, ya kan, dari Arab, dari Inggris. Ini syariat tarekat hakikat. Semuanya ini adalah untuk mengenal Allah dalam syariatnya. Tubuh, perbuatan tubuh ini adalah af'al. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid tadi, mengenal Allah dalam syariat, mengenal Allah dalam tarekat, dan mengenal Allah dalam hakikat, barulah kita dapat ma'rifat. Ma'rifat yang mengenal. Jadi di sini dulu mengenal awaludin ma'rifatullah, bukan salat dulu. Jadi makanya kesalahan kita itu begitu. Banyak kita berbuat kebaikan, namanya baik, amal ibadah menurut kita, tapi banyak kemungkaran yang kita kerjakan. Karena pertama kita tak mengenal Tuhan. Akhirnya dalam hati kita, tidak Tuhan, 20 tahun aku minum gini-gini juga, ditambah kayanya aku. Coba. Apakah tidak ada berpikiran manusia itu? Ada, Pak, jangan salah. 20 tahun saya sudah minum. Mana dikatakan masuk neraka? Ya, aku tambah senang, tambah kaya sekarang. Nah, itu makanya kita tidak mengerti, tak mengenal Tuhan dalam syariat tarekat hakikat. Kalau kita sudah mendapatkan ma'rifat ini, mengenal Allah dalam sifat asma dan af'alnya, maka dapatlah kita yang namanya hikmah itu. Ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini akan membuka rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia apa? Rahasia ruh, rahasia hati, dan rahasia tubuh. Jadi kalau orang tidak makrifat, dia tidak akan terbuka rahasia. Makanya Allah mengatakan orang yang lalai itu adalah, bukalah dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan, neraka jahanam itu aku penuhi dengan jin dan manusia yang mereka mempunyai hati tidak mengerti tentang hati. Nih, nggak ngerti. Yang mana kalbu itu? Apa penyakitnya? Apa rahasianya? Apa fungsinya? Nggak tahu. Itu dikatakan lalai. Mereka mempunyai mata, tidak melihat kebesaran Allah. Kemana kebesaran Allah itu? Ada di permukaan bumi banyak tanda kebesaran Allah, dan juga pada diri kamu. Kenapa tak kamu pikirkan? Dua kelalaian tadi. Jadi kita pahami apakah kita termasuk itu. Ketiga, mereka mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Maksudnya, larangan-larangan Allah yang ada di Al-Quran itu masuk kiri, keluar kanan. Nah, orang-orang yang seperti itulah, mereka itu tidak ubahnya seperti binatang ternak yang kerjanya makan, tidur, beranak. Nah, yang mereka cari adalah harta, tahta, wanita. Berlomba-lomba, kalau perlu menyikut kiri, nyikut kanan, norma-norma kehidupan hilang. Nah, inilah, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang itu, kata Allah. Itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah. Itulah yang dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan melalaikan waktu salat. Orang yang dikatakan tak lalai menurut ulama yang saya dengar, pada awal begitu orang azan, langsung dia salat habis tuh. Kalau orang di sini yang dikatakan lalai, itu pendapat. Ini kan namanya pendapat. Pendapat yang tak bisa dipakai. Untuk dia boleh lah, untuk orang jangan ajarkan. Tapi sebenarnya hukum yang pertama, buka surah Al-Maidah ayat 44. Barang siapa memutuskan sesuatu perkara tidak dengan hukum Allah, sesungguhnya mereka itu adalah kafir. Al-Maidah ayat 44 mengatakan, jangan putuskan, jangan fatwakan. Kalau itu ada di Al-Quran. Itu orang lalai, itu orang yang sembahyang itu udah ujung-ujung waktu sembahyang itu lalai. Saya nak muncung itu, padahal hukum itu ada di Al-Quran. Ya ini tegas-tegas saja kita, Pak. Islam itu harus tegas dengan hukumnya.
Jangan ditarik ulur, tarik ulur. Karena bapak banyak uang, ini pak, ini mengpros, ini pak tahu, tak apa-apa tuh. Jangan. Kita bersepakat namanya. Nah, itu maka Islam harus tegas dalam hukumnya. Ya. Di sini hukum mana yang kita pakai? Al-Quran. Bapak tengok, Al-Quran inilah diri sebenar diri. Allah itulah diri sebenar diri. Zat Tuhan itu diri sebenar diri. Kita ini diri tersembunyi. Ya. Al-Quran ini, biasanya hadis ini tidak keluar dari Al-Quran, membenarkan di dalam Al-Quran. Ya, itulah makanya Rasul itu mempunyai 4 sifat. Siddiq. Hadis ini membenarkan Al-Quran. Itulah siddiq. Benar. Ya. Jadi hadis itu membenarkan Al-Quran. Dan dia, Rasul itu selalu memegang amanah. Amanah yang mana? Amanah yang ada di dalam Al-Quran. Tak pernah hadis ini keluar dari Al-Quran ini. Makanya dikatakan ada hadis yang lemah, hadis yang mungkin. Nah, itulah dia ya. Nah, jadi kalau umpamanya kita lihat siddiq amanah. Orang-orang yang sudah memegang amanah Allah ini dengan kebenaran Al-Quran itu, itulah yang harusnya menyampaikan tentang kebenaran itu. Tabligh. Siddiq amanah, tabligh. Bagaimana dia secara syariat menjelaskan tentang isi Al-Quran tadi? Itulah dengan bijaksana. Inilah sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, amanah. Jadi sembahyang itu di sini syahadat, salat, sini puasa, apa lihat ya, puasa, sini haji, di sini zakat. Salat itu ada 4 gerakan di dalamnya. Dalam diri manusia ini terdiri dari 4 unsur. Api, itulah yang namanya gerakan dalam salat itu adalah berdiri. Api itu tak mau dia main, pasti dia berdiri. Secara syariatnya juga bisa dilihat berdiri. Api, sini air. Air ini sifatnya mencari tempat yang paling rendah. Dia tetap mengalir dari atas ke bawah, tak pernah dari bawah ke atas. Jadi di sini adalah di dalam salat itu adalah sujud. Nah, di sini angin. Angin ini pelitut ini. Condong ke sana, condong kemari, tak pernah rubuh rupanya. Makanya dikatakan itu adalah ruku. Ya. Nah, di sini tanah. Tanah ini menerima apa adanya, tak pernah dia protes sama Tuhan. Orang tuh ya Allah tiap hari membuang kotorannya ke dalam perutmu. Binatang-binatang, bangkai manusia, bangkai binatang, ludah, segala macam kotoran, darah-darah dibuang ke tanah. Pernah tanah mengeluh? Nggak pernah. Kenapa? Kita ada sifat tanah dalam diri kita nih. Tubuh kita dari tanah. Kenapa kita mengeluh? Apa untuk sirun? Kenapa tak kamu pikirkan? Kalian pikir tanah lebih mulia tanah yang ada di sini. Bangkitkanlah kemuliaan pada tanah diri ini. Tak akan mampu tanah yang ada sekarang ini mengambil, menghancurkan tubuh kita nanti di dalam kubur. Percaya Bapak? Orang kita ini lebih hina pula dari seekor binatang. Kalau binatang, tak usah kubur kan lemparkan situ jadi bangkai. Tubuh kita ini bukan dari tanah ini, tanah surga ketika dijadikan Adam itu. Jadikanlah dia kembali kepada asalnya. Wal awalu wal akhiru. Begitu awalnya itu, begitulah akhirnya. Supaya tanah ini menjadi suci dia jadikan. Kita mengeluh, aduh aku nih, ya gimana lah coba. Dapat 5.000, bukan disyukurinya. Macam sebaik buat 10.000. Biasa dapat 10.000 kurang, itulah terus mengejar. La in syakartum, syukurilah apa yang kau dapat.
besok ditambah Tuhan. Tapi ini tidak berkurang, tak pernah dunia itu menjanjikan kita. Dunia itu tidak ubahnya seperti orang tua yang bersolek terus, pindah saja dari kita lihat. Nah, begitulah dunia makin tua, ompong tidak nampak pakai gigi palsu dia. Ya itulah dunia itu. Makin cantik dunia, kita kejar-kejar terus. Nah, tinggalkanlah dunia untuk menuju akhirat. Maksud tinggalkan ini bukan membenci. Jangan itu kita gantungkan dalam hati kita. Saya tak punya Mercy Big Band, tak mau saya ngajar saya. Bapak tengok itu, saya punya Suzuki 1984. Di Medan tuh payah cari itu Pak. Masuk barang antik lah. Tapi tetap harus perlu saya nggak kena hujan. Nah, pokoknya saya bisa jalan aja. Nah, jadi bukan saya tak perlu, kalau perlu pesawat pun dikasih mau saya. Tapi ya belilah minyaknya. Nah, karena saya tak sanggupnya. Bukan itu tujuan kita ya. Bukan saya meninggalkan dunia, tapi saya membuat dunia menjadi titian akhirat. Ini dunia inilah titian siratal mustaqim tadi Pak. Jangan bayangkan di sana nanti di yaumil mahsyar kita meniti siratal mustaqim itu seperti rambut di belah 7 di bawah neraka. Masuk dia kalau Bapak tuh. Api neraka itu 1000 kali panas dari ini. Rambut tadi di belah 7, rambut selai itu tak nampak, sekarang di belah 7 pula. Nah itulah namanya kias tadi. Perumpamaan itu. Begitulah sulitnya menuju akhirat tadi dengan menjalani duniawi karena banyaknya godaan-godaan. Nah, jadi disuruhlah kita zikirkanlah, membersihkan hati dengan zikirullah. Ya, nah, Bapak lihat. Nabi itu, nah, saya buka lagi dalam 5 benua. Benua yang bersatu hanya satu. Ada 5 benua, tapi yang bersatu adalah Asia dan Eropa. Kan bersatu nih Pak. Benua yang bersatu ini ada Eropa. Di sini Amerika. Mempersatukan ini, ya bukan saya bela-bela Pak, Bapak lihat. Nasara itu penolong. Arti Nasara itu penolong, ya. IGDI, INF, apalagi CDI, kan bantuan untuk Indonesia. Ada orang Arab nggak sih Pak? Berapa kayanya Arab Saudi itu? Pernah nggak sih? Nggak pernah. Di sini orang Nasrani, Jepang, Eropa, Inggris, Perancis, Belanda, IMF, begitu juga. Nggak ada orang Arab Pak. Orang Arab itu Yahudi, pelitnya setengah mati Pak. Dimasukkannya uangnya ke bank-bank di Amerika sana. Itu orang Yahudi semua, bankir-bankirnya. Orang itu tak mau mengambil bunganya, haram. Bapak bayangkan saja 1 triliun miliar, berapa ribu miliar dolar gitu. Bunganya 1 bulan 1% aja berapa Bapak bayangin. Diambil orang nila untuk kekuatan Yahudi. Apa bisa dihancurkan Yahudi itu? Saya tanya Bapak, 1 bulan mungkin 5 miliar dolar. Uang bunga dari Arab Saudi tadi. Kemana dibuat? Ya dikasih sama ala Israel itu, masing-masing orang Islam yang meludah Pak, tenggelam Israel, kecil kali Israel. Tapi kita tak bersatu. Kalau pribadi-pribadi ke sana ya, kalau bilang orang tak ada guna. Pasukan elit yang terbaik di dunia adalah Israel. Amerika pun kalah. Nah, jadi harus kita siapkan diri kita, ya, bersatulah Islam itu di dalam satu akidah dengan pemahaman yang sama. Nasara itu artinya penolong. Nah, tapi ambillah secara apanya, jangan secara syariat. Kalau lihat marah kita nanti. Amerika itu begini begitu, dia mengatakan HAM, tapi dia melanggar, itu aja. Nah, jadi ada caranya nanti Pak. Amerika di sini, Australia. Dan di sini Afrika. Habis semua. Nah, rukuk, sini duduk.
Bapak tengok. Buka cerita apa nih? Iskandar Zulkarnain. Nanti kalau dibuka Iskandar Zulkarnain nih, Pak. Jam berapa? Setengah 12 ya. Buka cerita Iskandar Zulkarnain. Mau saya ceritakan sedikit, Pak. Berjalanlah Iskandar Zulkarnain ini ke arah matahari terbit. Sampailah di suatu negeri, di mana negeri itu tidak dilindungi Allah dari cahaya matahari. Ini perumpamaan, semuanya tak dilindungi. Nah, ini kan perumpamaan, Pak. Kalau kita didatangkan suatu cahaya yang terang, apa yang terjadi sama Bapak? Tentu kita memicinya mata kita gini, saking terangnya kan? Maka cipitlah mata tadi. Itulah Jepang atau Cina. Kalau kita tengok cahaya gini kan kita gini kan, nah, maka cipit-cipitlah mata orang tuh, itulah Cina. Sudah itu, ya. Sampai ke negeri Cina, maka Rasulullah menyuruh, kan, carilah ilmu kalau perlu sampai ke negeri Cina. Ya kan gitu apanya Pak, kiasnya itu sampai ke negeri. Karena lu tidak mau datang ke negeri gua, lu disuruh Nabi lu, katanya, gua yang datang kemari. Di mana-mana Cina banyak, makanya pelajarlah Cina. Di mana disuruh Rasul itu untuk mempelajari Cina tadi. Sudah itu, berjalanlah ini ke matahari terbit ya. Berjalanlah Iskandar Zulkarnain ke matahari terbenam. Matahari terbit di sini. Asia. Ya, matahari terbenam di sini. Dilihatnya pula matahari tenggelam dalam lumpur yang hitam. Bapak tahu berapa besar matahari dengan besar bumi? Beginilah kira-kira. Apakah mungkin matahari tenggelam dalam bumi? Itu juga kias. Dalam lumpur yang hitam, maka itulah benua hitam. Kan benua hitam, makanya dia tenggelamlah ke arah barat. Kemarilah dia dinginnya, maka timbulnya dari arah timur, tenggelam ke arah barat. Lalu berkatalah Allah kepada Iskandar Zulkarnain, wahai Zulkarnain, kamu boleh berbuat sesukamu pada bangsa itu. Apa yang Bapak tengok di Afrika? Buka sejarah. HIV yang terbesar di dunia. Segala macam penyakit, peperangan antar suku, perbudakan dari Niger. Budak yang dia apa itu kan orang Niger itu kan. Perbudakan dari semua penindasan di sini. Inilah namanya negeri yang terkutuk. Afrika tidak akan pernah bangkit seperti benua lain. Kamu boleh berbuat sesukamu. Berjalanlah dia kembali arah pulang. Di sini di sinilah tadi ini kan. Ini ke sana, ini ke sana. Selagi dia pulang tadi, bertemulah dengan suatu suku yang sulit dimengerti bahasanya. Datanglah bangsa itu berkata, wahai Zulkarnain, buatkanlah kami benteng di antara dua gunung. Dikumpulkanlah semua baja. Bapak tengok lagi, kita buka cerita baja nih Pak, jadi jangan menghayal-hayal ya. Ini buka ini dengan ilmu pengetahuan nih. Yang menghayal-hayal. 7 kepala langit, 7 kepala bumi. Ini Mars, minor, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya, Mars ini itulah tembaga. Itulah makanya kalau Bapak tak percaya nanti cari kawat tembaga dulu, mah bakar. Kawat tembaga dibakar warnanya apa? Merah. Maka dikatakanlah dia bintang merah. Warnanya merah. Di atas ini adalah timah. Di sini perak. Kalau mau kalian banyak perak naik ke sana. Di sini di atas ini emas. Di sini besi tuang. Di sini besi magnet.
besi baja. Ya, di sini besi magnet. Nah, udah. Jadi disuruhlah masyarakat itu mengumpulkan besi. Dileburlah besi itu, lalu dibuatlah benteng di antara dua gunung. Masuk di akal Bapak tidak? Seluruh tank yang ada di dunia ini, termasuk Amerika punya pesawat terbang, seluruh besi yang ada, parang-parang kita dilebur, dibuatlah di antara dua gunung. Ini bisa tertutup dua gunung nih Pak? Tak bisa. Kias. Dibuatlah dia dengan cairan besi di dalamnya, dan ditutup dengan cairan tembaga. Ini isi Al-Quran. Kenapa dikiaskan begitu? Bapak tengoklah di sini. Di sini sama. Di sini basar. Di sini kalam. Di sini sangat basar ilmu. Di sini hayat. Di sini kudrat. Di sini iradah. Karena salah satu silsilah tarikatullah yang membawakan tauhid ke Indonesia adalah Syekh Yasin Batu Sangkar. Batu Sangkar. Batu Sangkar di mana Pak? Di kaki gunung. Nah, inilah kita bawa sekarang. Kalau Bapak sanksi juga keluar. Pengajian ini memberikan kebenaran, bukan saya main-main. Karena silsilah tarikatullah itu salah satu Syekh Yasin Batu Sangkar, dia berada makamnya di bawah Gunung Merapi. Dia yang membawakan ke Indonesia. Itulah maka dia berjumpalah di situ dengan orang yang susah dimengerti omongannya. Kalau bilang apa sana apu, kamano. Katakan 1 cie, 2, 3. Nah, inilah maksudnya bangsa Padang itulah ya. Nah, berjalanlah kembali, mintalah dibuatkan benteng tadi. Jadi benteng untuk menghadang Dajjal ini adalah tauhid, bukan benteng. Kalau umpamanya benteng tadi Pak, apa tak bisa dari sini Bapak masuk ke sana? Kan bisa. Ini kan perumpamaan. Nah, jadi tauhid itulah. Maka diturunkanlah di sini, kita lihat. Bapak tengok lagi sini. Nah, ini Al-Quran sebagai kitab yang sempurna. Di sini Injil, Zabur, dan Taurat. Ya kan? Nah, Bapak lihat ini. Makanya dikatakan yang membawa Injilnya adalah Isa Al-Masih. Al-Masih ini apa artinya? Penghapus. Maka dikatakan Isa itu dapat menghapuskan dosa. Bukan Isanya yang diajarkannya dapat menghapuskan dosa. Itu yang maksudnya. Kalau kita nak kalau umat Nasrani itu buat jarak awak ya, Isa yang mengampunkan dosa, buat jarak Isa. Bukan itu maksudnya. Yang diajarkan oleh Isa ini, itulah yang dapat menghapuskan dosa kita. Al-Masih itu artinya penghapus. Penghapus. Apa yang dihapus di sini? Tauhid itu adalah dosa. Dosa yang sesungguhnya adalah syirik. Nah, ya. Jadi makanya di sini kita melihat, makanya dikatakanlah bahwa Isa akan turun di akhir zaman. Nah, inilah Pak sesuai dengan ini tadi. Tauhid itulah bentengnya. Cukup jelas. Jadi jangan sanksi. Bukan Isa dengan sosok yang panjang itu, lalu dia pakai jubah turun dari langit, dari awan tuh begini-gini. Bukan itu. Jiwa Isa itulah yang turun kepada seseorang. Yang dikatakan di dalam Islam itu Imam Mahdi tadi. Jadi cukup jelas ya Pak. Ini perjalanan Iskandar Dzulkarnain. Ya, kalau kita melihat ini hancur ini kan, maka hancurlah orang-orang syariat. Itu tahu cuma kulit. Dia hanya melihat kulit mulus gitu. Kalau kita makan makan jeruk gitu, jangan cari yang kulitnya mulus, tidak manis.
Tapi kalau yang hitam-hitam, hitam makanlah pasti manis. Jadi orang ini selalu lihat mulus kulit, lalu mau pakai yang indah, pakai jubah, pakai ini semua gitu, batal semua itu, bakal hancur. Jadi makanya saya membawakan Bapak ini kepada yang sebenarnya, karena manusia lebih tinggi derajatnya daripada apapun yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Inilah saya bimbing Bapak ke arah sana, jangan kita lebih hina dari seekor binatang. Ya. Jadi Bapak tengok syarat. Sini Nabi ini ada, Nabi itu adalah pangkat. Jangan ambil pangkatku, kata Rasul. Jangan ambil nabiku dan derajatku. Derajatnya adalah Mustafa. Jangan ambil pangkat dan derajatku, tapi ambillah namaku Muhammad. Maka kita buatlah nama kita Muhammad. Nama anak kita Muhammad. Banyak orang nama Muhammad melaga ayam kerjanya, berjudi. Dia hanya mengambil nama. Jadi maksud itu, jadikanlah dirimu menjadi Muhammad. Muhammad itu artinya yang memuji. Jadikanlah kita selalu menjadi memuji kepada Tuhan. Itu yang dimaksud, bukan mengambil nama. Bukan ambil nama Jahir ini. Maksudnya apa tujuan nama Muhammad ini tadi lah yang ambil. Jangan Muhammad Sabri. Dari kecil tengok dan nangkap ayam gini-gini kan ayam tadi. Ini pun ada jalan laga ya. Nanti ya tengok yang maksudnya begini kan juga uang tadi. Budi tua dia. Bukan itu ini maksudnya. Jangan ambil namaku dan derajatku, tapi ambillah nama. Jangan ambil pangkat dan derajatku, tapi ambil namaku. Jadi Nabi Muhammad Mustafa kerjanya sebagai pesuruh Allah, Rasulullah. Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah. Salatlah kamu seperti aku salat, kata Rasulullah. Kita buka salat sedikit. Bagaimana sebenarnya mengangkat takbiratul ihram yang benar? Ya. Salat ini diambil daripada ilmu syariat fikih. Karena ini setelah habis sembahyang Isra Mi'raj ya. Rasul pun diajari oleh Jibril katanya untuk salat. Jadi waktu kita salat, yang saya bilang dengan hukum ijma' nih macam-macam. Allah macam-macam mengangkat takbir. Belum turun tangan. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang begini, ada yang sini, ada yang begini. Di Mekah oleh Allahu Akbar lepas. Yang mana yang betul? Bingung. Secara syariat, salat itu rukunnya 13. Kalau salat diambil secara syariat, batal. Tak bisa diri, duduk. Tak bisa duduk, tidur. Habis salatnya. Kalau cuma itu diambil, ya, maka salat itu bukan hanya ilmu syariat saja. Kita masuk ke dalam, masukilah. Jangan lihat sisi sini. Kalau sisi sini untuk menunjukkan banyak dia salat, maka di keningnya hitam. Oh, ini banyak orang salat. Dia bangga dengan hitamnya kening. Enggak ada dikatakan Al-Quran hadis barang siapa hitam keningnya banyaknya sujud dijamin masuk surga. Enggak pernah. Yang setahu saya, ya. Jadi makanya di sini inilah yang selalu menonjol-nonjolkan perbuatan tubuhnya. Ya. Jadi makanya bukan ini yang diikut, tapi masuki ke dalam. Masukilah salat ini lebih dalam lagi. Di sini rukunnya 13, di sini lihat. Kita bicara tentang tasawuf hati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Teringatlah kita, jemurannya siapa yang jaga? Masakan di dapur, ibu-ibu, anaknya, kambing kita lepas dia udah curi. Akhirnya mana yang lebih cinta? Duniawi atau Allah? Pantaskah salat kita diterima selagi kita sujud yang kita ingat duniawi? Itu saja. Jawablah di dalam hati masing-masing. Takkan pernah diterima Allah. Betul lah katanya fawailul lil musallin. Coba kita masuk ke dalam lagi kemari. Salat tadi lebih celaka, lebih syirik lagi kita nanti. Hancur. Betul lah fawailul lil neraka wil tempatnya.
Bapak tengok, kita bicara tentang hakikat yang sebenar-benar salat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu baru hati. Manalah yang salat? Yang bergerak atau yang menggerakkan? Yang salat itu adalah yang menggerakkan. Yang digerakkannya tubuh. Kalau Bapak merasa tubuh Bapak salat, syirik hukumnya. Sebenarnya ruh inilah yang sujud kepada Allah dengan membawakan tubuh. Apa bisa Bapak salat tanpa ruh? Gak bisa. Putuslah amal ibadah anak Adam itu bila ruh telah bercerai dari tubuhnya. Gak cukup jelas enggak? Jadi bagaimana salat kita tadi? Gimana salat saya ke imam? 40 tahun sudah saya salat, menangis. Bapak-bapak juga saya, sudah tua, putih. Bapak jangan ingat, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Mencari ilmu, sekarang Bapak dapat ilmunya. Jangan lihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Ini prinsip Pak, saya katakan. Kalau Indonesia tidak, dia selalu lihat ke belakang. Ini kita ini hancur ekonomi, tapi karena orde lama. Datang orde baru, macam dia. Kadang datang orde reformasi, inilah orde lama ini, orde baru ini. Orde baru yang buat kerusakan bikin KKN. Padahal sekarang lebih banyak KKN. Jadi kita berjalan juga, maju menurut tahun, tapi mundur. Kapan bisa berubah Indonesia? Itu putih kan semua, kalau mencari salah, semua salah Pak. Kalau sapu pun salah. Karena nggak tahu nih bapaknya korupsi, berapa sapu nih? 20.000 Pak, padahal 3.000 perak. Cuma besar kecilnya saja. Jadi makanya saya bilang putihkan semua. Tengoklah ke depan, jalanlah ke depan. Ini perbaiki. Jangan coba buat salah lagi. Kalau perlu salah gantung. Jangan macam-macam lagi. Jangan ulur tarik. Jadi tinggalkan semua permasalahan. Tengok ke depan kalau mau kita maju. Jangan kita begini maju juga. Tahun bertambah tengok. Tengok juga kesalahan orang. Bapak jangan salahkan siapa. Saya mohon Bapak jangan. Kalau Bapak menjadi presiden, apakah Bapak lebih baik dari Soeharto? Saya tanya. Karena belum ada kedudukan kita di situ. Kalau ada silau juga, orang tanda tangan dapatkan duit. Kalau sekarang belum banting pikir kita, aku dapat 20.000. Kalau itu tantangan Pak 10% nanti. 10% itu 1 triliun Bapak bayangkan itu. Jadi jangan katakan saya lebih baik, jangan. Allah sangat tersinggung kepada orang yang mencaci massa. Apa yang terjadi pada siang hari kata Allah, aku tahu. Dan apa yang terjadi pada malam hari, aku tahu, karena aku yang buat. Masa itu aku yang buat. Dulu orang rambut gondrong hilang. Kenapa Bapak perhatikan? Dulu orang cut bright hilang. Sekarang pakai kecil hilang. Dulu selama orang zaman dulu besar gini. Sekarang diambillah anduk kecil itu supaya nampak kembang. Tanya bapak-bapak itu dulu. Supaya kembang dalam koran dimasukin lagi anduk kecil, kembang begini. Timbul tidak? Hilang. Sampai kena jengki kecil semua, hilang juga sih. Pernah Bapak berpikir? Kenapa kita sibuk dengan sinol? Saya bilang, sinol bentar lagi tua. Kalau bayang-bayang itu, keseliu nanti dia. Tak akan mau dia lagi. Jangan persoalkan hal yang kecil gitu. Aku yang buat, kata Tuhan. Itulah kayak kita selalu berkaca pada diri orang gitu. Kacailah diri kita sendiri. Karena nggak ada kesempatannya Pak. Saya pun mengajarkan gini, kalau duduk situ belum tentu juga. Makanya saya tak mau mendahului kehendak Allah. Aku berbuat sesuka hatiku kata Tuhan. Ku beri petunjuk siapa yang aku kehendaki, dan ku beri azab siapa yang aku kehendaki. Bukan dibilang ku beri petunjuk siapa yang aku kehendaki adalah orang yang salat tak pernah tinggal, bukan. Oh Tuhan Imam, tapi begini dalam Al-Quran, dalam Syu'ara itu apa itu? Tak berubah nasib satu kaum bila kaum tak berubah. Bapak cuma baru memakai sepotong ayat, belum habis ayat itu. Coba lihat lagi yang di bawahnya. Itu masih belum satu ayat, titik koma. Coba lihat di bawahnya. Apabila aku menghendaki kehancuran suatu kaum, maka kaum itu tidak dapat mengelakkannya. Dapat tahu berapa nasib tadi? Itulah makanya tipu daya Tuhan banyak di situ.
Rukun iman kesimpulan, baik buruk datang daripada Allah. Dalam Al-Quran itu katakan yang baik daripada aku, yang buruk daripada perbuatan kamu sendiri. Yang mana yang betul? Padahal rukun iman baik buruk datang daripada Allah. Nah itu makanya saya bilang tadi, Bapak tengok saya buat baik, saya kasih uang baik. Bapak bilang saya curi uang buruk. Mana perbuatan Allah, orang saya ngambil, saya memberi? Apalah tuksirun, kenapa pelajaran dirimu ini gitu. Jadi Allah itu kan tidak suka kepada yang jelek, Dia suka kepada yang baik. Tapi wajib kau ketahui, takkan Bapak tahu siang kalau bila tidak ada malam. Tak Bapak tahu perempuan bila tak ada laki-laki. Iya tidak? Kan Bapak bilang Allah menjadikan angka itu 0 sampai 9. Nah, angka 0 ini tidak ada. Dari ada menjadi tidak ada menjadi ada. Ada angka 1. Keesaan, tidak ada duanya. 2 untuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siang, malam, pagi, sore, laki, perempuan, hitam, putih. Apa lagi? Untuk membedakan itu ya, datanglah 3. Nah, 3 inilah dia. Zat, sifat, asma. 3 ini tadi liberty, equality, fraternity. 3 tukuri handayani ingkarso sing tulodo ing madio mengunkarso eksekutif, yudikatif, legislatif, trimurti, siwa, wisnu, apalagi serta mana? Apa dari orang lain seperti itu? Kenapa kita benci dengan ciptaan Tuhan? Apakah kita bisa benar? Jangan dibenci kayak begitu. Karena Allah yang ciptakan, aku ciptakan kamu. 4 zat, sifat, asma, af'al. Apa namanya? Penjuru angin juga 4 penjuru angin, utara, selatan, barat, timur. 5 rukun Islam. 6 rukun iman. 7 utara langit, 7 utara bumi. 8 penjuru angin. Jadi kalau 8 itu kalau sini 4, makanya dilihat titiknya ini. 8 penjuru angin itulah Indonesia. Maka dia di bulan 8 itulah dia dibuat dengan 17 itu inilah yang membenarkan 17 rakaat sembahyang untuk dilihat oleh 8 penjuru angin yang ini tadi untuk mengesahkan Allah dalam 4 derajat la ilaha dalam yang ditunjukkan ketauhidan itu dalam wali songo dengan kebesaran kalimah la inallah dalam 4 derajat menegakkan rukun Islam. Maka diproklamirkanlah pada hari Jumat, hari kiamat, hari kepastian. Makanya Soekarno mengatakan kemerdekaannya baru awal dari kemerdekaan. Nanti akan datang seorang Mahatma yang akan membawakan bahtera. Jangan kita pikir bahtera sampan. Sampan itu wadah. Wadah yang sesungguhnya nanti adalah tarikatullah. Itulah wadah Nabi Nuh. Itulah seolah-olah itu bahtera Nabi Nuh. Itulah dia bahtera keselamatan untuk membawakan umat di akhir zaman. Saya lahir tanggal 1 bulan 9 tahun 45, 61 tahun semalam. Ini makanya kalau diambil bulanannya bulan Ramadan bulan 9 tanggal 12 Ramadan. Jadi Nabi pun 12 Rabiul Awal. Itulah bulan Paksnama. Bulan Paksnama Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kalau saya ambil, saya bulan terakhir bulan September, ini bulan 9. Ya betul juga kan? Bulan Ramadan itu bulan 9. Makanya semuanya ini punya makna, makanya tak ada yang batal. Ini 9 ini angka yang paling tinggi. Ya Bapak lihat, makanya saya bilang tadi. Kalau ini kalikan kemarin, tak ada. Jadi semua tak ada. Semuanya dari ada yang berasal dari yang tidak ada menjadi ada. Nah,
Tapi coba Bapak lihat lagi, kalau 9 ini tadi dikalikan 1, 9. 9 kali 2, 9. 9 kali 3, 9. Kenapa 9 kan, Wak? 18. 1 tambah 8, 9. Ini 27. 2 tambah 7, 9. 4, 36. 3 tambah 6, 9. 5, 45. 4 tambah 5, 9. 6 kali 9, 54. 5 tambah 4, 9. 7 kali 9, 63. 6 tambah 3, 9. 8 kali 9, 72. 7 tambah 2, 9. Wal awal wal akhiru. Jadi tak yang paling sempurna yang dijadikan Allah. Angka 10 tak ada. Kalau ada angka 10 lu tak sembahyang kita. Karena Nabi itu naiknya 9 kali. Dari 50 waktu 9 kali dia naik. Datanglah rasa malu, banyak kali yang minta. Tak akan bisa umat mengerjakan salat 5 waktu itu. Iya kan? Bapak tengok nih. Salat ini hanya dikerjakan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Yang Allah salat, tengok. Berarti salat itu 5 waktu itulah salat ulul azmi. Makanya waktu di sini dibagi 2. Nah, sini matahari. Kan gampang mempelajari ini, Pak. Dalam kalimat la ilaha illallah paling gampang, pokoknya bisa baca tulis kecuali buta. Ah ya, matahari, planet ini. Di sini bintang-bintang inilah 9 tadi. Di bawah yang tadi Venus, planet Venus, Merkurius, Mars, Minor, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, 9 dia bintang. Matahari bintang, di sini bulan. Kenapa bulan ini itu apa lihat? Bulan ini bercahaya, tapi sejuk cahaya. Begitulah hati manusia. Kalau udah dia bersih nanti, orang senang, sejuk. Apa yang dibicarakan untuk menyejukkan hati orang. Nah, itulah orang yang sudah suci hatinya. Bulan. Di sini bumi. Kan habis semuanya yang alam semesta. Kalau ada matahari namanya siang. Bintang-bintangnya keluarnya pada sore hari. Jam 6, jam 7. Bulan belum tentu ya. Bulan ini kalau ingin melihat bulan tengok di pagi hari. Yang indah. Maksudnya itu cahayanya pun seperti cahaya pagi. Dingin cahayanya. Ya. Di sinilah baru malam. Bumi ini tidak punya cahaya, dia disinari. Makanya Rasulullah itu diperjalankan pada malam hari, kias. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kegelapan. Kalau jadi orang bikin itu berada dalam kegelapan. Yang dilihat Bapak tengok lagi, beginilah indahnya dunia. Pejamkan mata. Nampak dunia itu lagi. Berarti dunia ini hanyalah sekelopak mata. Kan enak ngaji gitu Pak. Maksudnya kias kan enak. Memang betul-betul ternyata. Lombok kan emas itu banyak hilang. Nah itulah di perumpamaan tadi. Sekelopak mata. Kenapa itu dikejar? Yang lebih dari kelopak mata inilah yang diperhatikan. Jadi kalau begitu, mata inilah sumber dosa. Walah, kau tengoklah. Ini kau dulu. Kenapa Pak? Kau tengoklah, udah orangnya pendek, pakai pula sangka.